Halo guys, kembali lagi bersama saya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan opini saya terkait peraturan pemerintah. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Ambrosia Titu, salah satu mahasiswa dari Universitas Warmadewa, program studi manajemen sumber daya perairan, Fakultas Pertanian. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan opini saya atau kritik terhadap peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 yang mengatur tentang penangkapan ikan terukur. Baik, sebagai mahasiswa manajemen perairan, saya berpendapat bahwa PP nomor 11 tahun 2023 ini tentang penangkapan ikan terukur belum sepenuhnya efisien. Kenapa? Ketika kita melihat dari aspek keadilan sosial dan keberpihakan kita terhadap nelayan kecil. Peraturan ini memang memiliki tujuan yang mulia untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan melalui sistem kuota dan zonasi yang lebih ketat. Namun, dalam mengimplementasikannya terdapat beberapa catatan kritis yang perlu dipertimbangkan, yaitu pada slide pertama yang harus kita lihat, yaitu dengan adanya peraturan ini bisa munculnya dominasi korporasi besar dan menggeserkan nelayan kecil. Pendapat saya ini saya kaji dari Kiara tahun 2003 menyatakan bahwa peraturan pemerintah ini menciptakan sistem perikanan yang eksklusif dan cenderung menghilangkan ruang hidup nelayan kecil. Kenapa? Karena peraturan ini tampak lebih mengakomodasi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal dan teknologi yang tinggi untuk mengakses wilayah penangkapan yang lebih luas dan dalam jangka waktu tertentu. Sementara bila nelayan kecil kita yang tidak memiliki armada canggih dan peralatan modern justru berpotensi tersingkir karena sulit memenuhi syarat administrasi teknis maupun finansial yang ditetapkan dalam skema perizinan penangkapan terukur. Jadi dengan adanya peraturan ini, menurut saya peraturan ini hanya bisa dipenuhi oleh investor-investor besar atau perusahaan-perusahaan besar yang memiliki fasilitas ataupun teknologi yang bisa memenuhi persyaratan ini. Sedangkan masyarakat pesisir kita atau nelayan-nelayan kecil kita yang tidak bisa memenuhi segala administrasi ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun mengapa kita harus munculkan peraturan yang dimana masyarakat kecil kita saja tidak bisa memenuhinya? Bagaimana mereka bisa melanjutkan kehidupan kalau dari peraturannya saja sudah membatasi mereka? Jadi pada slide kedua ini juga dengan munculnya peraturan ini terdapat lelang kuota dan skema PNBP menyuburkan ketimpangan akses. Kenapa? Skema lelang kuota penangkapan seperti yang diatur dalam peraturan ini dapat menciptakan ketimpangan akses terhadap sumber daya perikanan. Nelayan kecil yang selama ini mengandalkan penangkapan tradisional untuk bertahan hidup akan semakin kesulitan bersaing jika kuota lebih banyak dimenangkan oleh etnis yang bermodal besar. Iya, seperti yang kita ketahui, para etnis yang bermodal besar atau perusahaan-perusahaan besar karena memiliki fasilitas yang memadai, pengetahuan teknologi yang sangat canggih, maka kuota yang diberikan dari peraturan ini akan dimanfaatkan oleh mereka. Sedangkan nelayan kecil kita yang tidak memiliki itu semua, dari mana mereka bisa mendapatkan atau bisa memanfaatkan potensi laut Indonesia ini? Pendapat saya ini saya juga memiliki dasarnya, yaitu Wali 2023 mengkritis sistem kuota berbasis lelang karena rawan dimonopoli oleh modal dan berisiko menyingkirkan nelayan kecil. Kita masuk pada slide ketiga. Dengan adanya peraturan ini akan muncul keberlanjutan harus menyentuh aspek sosial dan ekonomi. Jadi dalam konteks menjamin sumber daya perairan, keberlanjutan tidak hanya melihat dari stok ikan, tetapi juga berkelanjutan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang harus kita lihat. Ketika regulasi tidak menyentuh aspek pemberdayaan nelayan kecil dan tidak menyediakan ruang yang cukup bagi mereka untuk berkembang, maka potensi konflik sosial dan ketimpangan ekonomi di wilayah pesisir akan meningkat. Jadi dengan adanya peraturan ini, maka kesenjangan sosial dan ekonomi bagi wilayah pesisir atau para nelayan akan semakin meningkat. Jadi bukannya adanya peraturan semakin bagus atau semakin
baik ini kegiatan sosial dan ekonomi para nelayan, malah kebalikannya. Jadi peraturan ini belum efisien menurut saya. Kesimpulan yang saya ambil, menurut saya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 ini masih belum efisien seperti yang sudah saya jelaskan dari tadi dalam penerapannya, karena belum menyentuh secara menyeluruh aspek keadilan bagi semua pelaku perikanan. Diperlukan regulasi turun yang berpihak pada nelayan kecil, seperti mengadakan subsidi alat tangkap yang ramah lingkungan, peralatan penangkapan yang kapasitas, serta mekanisme kuota khusus bagi nelayan tradisional agar mereka tetap bisa beroperasi dalam mendapatkan penghidupan yang layak di tengah sistem penangkapan terukur ini. Jadi sekian opini saya yang bisa saya berikan mengenai peraturan nomor 11 ini. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.